Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Fihi ma Fihi halaman 293 sampai halaman 294. Baik, langsung saja. Bismillah. Manusia hanya memiliki dua kondisi, berkehendak atau tidak berkehendak. Ketiadaan kehendak sama sekali bukanlah sifat manusia, sebab manusia akan menjadi kosong dan sirna tanpa kehendak. Selagi manusia masih ada, maka salah satu dari dua sifat tersebut akan tetap ada dalam diri mereka, berkehendak atau tidak berkehendak. Tetapi Allah ingin menyempurnakan jiwa Abu Yazid dan menjadikannya sebagai seorang guru paripurna sehingga ia bisa meraih suatu keadaan di mana ia tidak lagi mengenal kata kemenduaan dan perpisahan. Ini merupakan bentuk penyatuan antara berkehendak dan tidak berkehendak. Segala penyakit dan kegelisahan akan muncul saat kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu merasa kesulitan untuk menggapainya. Tapi jika kamu tidak menginginkan apapun, maka tidak akan ada kesakitan sedikit pun di sana. Oke, yang bisa kita pelajari di halaman ini yang pertama adalah bahwa manusia hanya memiliki dua kondisi. Dilihat dari sudut kehendak ya. Yang pertama adalah manusia itu bisa berkehendak atau manusia itu bisa tidak berkehendak. Jadi kadang-kadang kehendak itu muncul, kita tidak tahu kapan kehendak itu muncul dalam diri kita, dalam diri manusia. Tiba-tiba saja kehendak itu muncul dan tiba-tiba saja kehendak itu hilang. Biasanya kehendak itu muncul ketika tubuh kita membutuhkan sesuatu. Misalkan ini merupakan keajaiban tubuh manusia ya. Misalkan tubuh kita itu kekurangan vitamin C, maka secara di waktu yang bersamaan tubuh kita akan mengirimkan sebuah sinyal-sinyal kepada otak, sehingga kemudian otak itu memunculkan sebuah keinginan pada manusia itu gambaran buah jeruk misalkan, sehingga manusia itu membeli buah jeruk dan memakannya. Nah, kemudian sel-sel yang kekurangan vitamin C terpenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita lihat dari kacamata biologi atau kacamata medis atau kacamata fisiologi manusia, jadi keinginan itu muncul karena tubuh kita, ada sebagian tubuh kita yang kekurangan sel-sel atau kekurangan zat-zat tertentu. Semisal tadi tubuh kita kekurangan vitamin C, maka kita tiba-tiba muncul keinginan untuk beli jeruk. Sebenarnya keinginan itu muncul agar sel-sel tadi terpenuhi kebutuhan vitamin C-nya. Nah, ketika sudah terpenuhi, maka kehendak itu kemudian menghilang. Ini biasanya yang terjadi pada ibu hamil. Jadi, yang disebut dengan ngidam itu sebenarnya adalah respon dari sinyal yang dikirimkan kepada otak untuk memenuhi kebutuhan janin yang ada di perutnya. Nah, misalkan janinnya membutuhkan zat atau membutuhkan sesuatu yang ada di makanan tertentu, maka kemudian sel mengirimkan sinyal ke otak agar manusianya menuju atau memenuhi, membeli makanan itu. Padahal makanan itu adalah makanan yang tidak disukai, tapi karena kandungan di makanan itu yang dibutuhkan oleh bayi, maka muncullah yang dinamakan ngidam. Harus saat itu juga, karena pada saat itu bayi membutuhkan zat tersebut. Kita lanjutkan, ketiadaan kehendak sama sekali bukanlah sifat manusia, sebab manusia akan menjadi kosong dan sirna tanpa kehendak. Jadi memang sunnatullahnya, hukum Allahnya, hukum alamnya adalah manusia itu memiliki yang namanya kehendak, memiliki yang namanya sebuah keinginan. Itu wajar, itu manusiawi. Kalau manusia itu tidak punya kehendak, maka itu bukanlah sifat manusia. Dan manusia akan menjadi kosong dan sirna. Sama seperti misalkan kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain seperti batu atau meja atau apapun, benda-benda yang kita anggap mati, mereka tidak punya kehendak sehingga mereka pada akhirnya tidak bergerak dan kosong. Beda dengan tumbuhan atau hewan, mereka masih punya kehendak. Kehendak mencari air, kehendak memenuhi kebutuhannya sehingga mereka bisa bergerak. Manusia
itu adalah makhluk yang paling sempurna, sehingga dengan diciptakannya sebuah kehendak dalam dirinya, maka manusia bisa menggunakan akalnya untuk memenuhi kehendaknya. Kalau kehendak pada manusia itu dicabut, maka dia hanya diam, dia hanya kosong dan lama-lama akan sirna, bahkan punah. Selagi manusia masih ada, maka salah satu dari dua sifat tersebut akan tetap ada dalam diri mereka, berkehendak atau tidak berkehendak. Tapi Allah ingin menyempurnakan jiwa Abu Yazid. Nah, ini ada sebuah kisah di mana seorang wali Allah yang bernama Abu Yazid memohon kepada Allah Ta'ala, "Wahai ya Rabb, hamba mohon sesuatu padamu, hamba berkehendak untuk tidak berkehendak." Itu yang dimunajatkan oleh Abu Yazid. Jadi beliau ingin mensirnakan kehendak dari dalam dirinya. Itulah yang dia mohonkan pada Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah karena melihat kekasihnya mohon seperti itu, kemudian Allah menyempurnakan jiwa Abu Yazid dan menjadikannya guru paripurna. Sehingga Allah kemudian mengambil jalan tengah. Gimana caranya Abu Yazid ini di waktu yang bersamaan ada kehendak tapi juga tidak ada kehendak. Nah, Allah Maha Bisa. Sehingga kemudian Allah memberikan sebuah kemampuan pada Abu Yazid membuka tabirnya, sehingga gimana caranya Abu Yazid ini bisa berkehendak dan tidak berkehendak di waktu yang bersamaan. Sehingga kemudian bisa jadi beliaunya memiliki kemampuan untuk menyatukan antara kehendak dan tidak berkehendak. Bagaimana caranya? Caranya adalah dibuat Abu Yazid ini sangat bisa mengingat Allah setiap waktu, sehingga kehendak yang muncul dari dalam dirinya itu bukan merupakan kehendaknya, tapi merupakan kehendak Allah. Jadi di waktu yang bersamaan dia berkehendak, tapi juga dia tidak berkehendak. Contohnya saja, misalkan dia berkehendak untuk makan, maka peristiwa makan ini kehendak yang muncul adalah dari Allah Ta'ala. Allah yang berkehendak untuk dia makan, bukan dari kehendak dirinya. Maka di waktu yang bersamaan dia berkehendak untuk makan dan dia tidak berkehendak untuk makan. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan dengan perasaan. Kalau kita berpikir dengan akal, kita akan bingung. Jadi intinya adalah keinginan yang muncul semua berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dirinya. Contoh saja dia muncul keinginan untuk mencari harta, maka itu merupakan keinginan Tuhan atas dirinya, bukan keinginan dia atas nafsunya. Nah, jadi yang disirnakan adalah keinginan yang bersumber dari nafsu, sedangkan yang ditampakkan adalah keinginan yang bersumber dari Tuhan. Kalau manusia biasa melihat beliaunya mungkin ya sama, perilakunya sama, mencari uang. Karena kita tidak sanggup melihat dari mana perilaku itu muncul. Apakah perilaku itu muncul bersumber dari keinginan atas Tuhan, atau perilaku itu muncul dari keinginan atas nafsu. Tapi karena Abu Yazid seorang kekasihnya Allah Ta'ala, maka Allah bisa memberikan kemampuan dia semua perilakunya merupakan kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi dia hanya pion, dia hanya makhluk yang bergerak berdasarkan keinginan Tuhan, bukan dari keinginan diri sendiri. Segala penyakit dan kegelisahan akan muncul saat kamu menginginkan sesuatu tapi kamu merasa kesulitan untuk menggapainya. Inilah yang disebut dengan masalah. Apa sih sebenarnya masalah itu? Jadi masalah itu adalah ketika fakta tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita inginnya punya rumah yang besar, tapi faktanya penghasilan kita kecil, faktanya teman kita sedikit, faktanya pekerjaan kita biasa saja. Sehingga kemudian keinginan yang besar dan fakta yang kurang itulah menjadi sebuah masalah. Sekarang bagaimana caranya masalah itu bisa berkurang? Tapi jika kamu tidak menginginkan apapun, maka tidak akan ada kesakitan sedikit pun di sana. Jadi yang dikurangi adalah keinginan kita. Yang kita rendahkan, yang kita turunkan adalah keinginan kita. Yang semula kita menginginkan rumah yang besar, mewah, ada kolam renangnya, tapi karena faktanya
penghasilan kita rendah, faktanya teman kita sedikit, link kita sedikit, maka keinginan tadi itu yang kita turunkan. Rumah kecil tidak apa-apa, yang penting selamat semua, yang penting bahagia, yang penting nyaman. Nah, dengan begitu, maka dengan penghasilan seadanya kita mampu untuk punya rumah yang biasa saja, asalkan kita nyaman di sana. Selesai. Jadi masalah itu kemudian hilang. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata sumber masalah itu adalah keinginan kita sendiri. Keinginan itu muncul dari mana? Seringnya dia muncul dari iri kepada sekitarnya. Jadi melihat temannya itu punya ini, punya itu, kemudian kita ikut ingin juga. Kalau tidak ada perasaan iri, maka kita akan berjalan sesuai dengan prinsip kita sendiri, sehingga biarkan orang lain yang melihat kita, bukan kita yang melihat orang lain. Halaman berikutnya, halaman 294. Masuklah wahai orang yang beriman, sesungguhnya cahayamu akan memadamkan apiku, kata Allah Ta'ala. Ketika iman seorang mukmin telah mencapai kesempurnaan yang hakiki, maka dia akan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah Ta'ala, baik dengan kehendaknya sendiri maupun dengan kehendaknya, maksudnya kehendak Tuhan. Jadi ini merupakan informasi atau merupakan pengetahuan bagi kita bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat pengasih dan penyayang. Siapa yang dikasihi dan siapa yang disayang. Nah, kalau Allah, sifat pengasihnya Allah Ta'ala itu merupakan mencakup seluruh manusia, baik itu manusia yang mukmin maupun manusia yang non-muslim. Artinya yang beragama lain, yang tidak menyembah Tuhan, itu kasihnya Tuhan mencakup mereka semua. Jadi meskipun mereka tidak menyembah Tuhan, Allah tetap mengalirkan darahnya, Allah tetap mendetakkan jantungnya, tetap memasukkan cahaya pada matanya. Itu merupakan wujud dari kasihnya Tuhan pada mereka. Karena Allah Ta'ala kasihan. Jika melihat ada makhluknya yang kemudian dia amanahkan untuk lahir ke bumi, tapi Allah tidak memberikan cahaya pada matanya, Allah tidak memberikan darah pada tubuhnya, tidak didetakkan jantungnya, kemudian Allah merasa kasihan. Nah, karena kasihan itulah tetap didetakkan, tetap diberikan cahaya, tetap diberikan nafas dengan dengan harapan bahwa suatu saat orang ini atau makhluk ini akan beriman pada Allah Ta'ala. Kemudian sayangnya Tuhan kepada siapa? Sayangnya Allah kepada orang-orang yang dikasihi, yakni orang yang cinta kepadanya dan dia juga cinta kepada makhluknya. Jadi proses cinta dan mencintai, yakni siapa? Manusia terpilih, para nabi, para rasul dan para wali. Itulah manusia-manusia yang tercangkup dalam sayangnya Tuhan, sayangnya Allah Ta'ala. Masuklah wahai orang yang beriman, sesungguhnya cahayamu akan memadamkan apiku. Jadi ketika manusia itu banyak yang berbuat maksiat, manusia banyak yang sudah melampaui batas, itu sebenarnya mengundang murkanya Allah Ta'ala. Terutama orang-orang yang sudah melampaui batas dalam berbuat kerusakan di bumi ini. Contoh orang yang melampaui batas adalah dia yang menyakiti kekasihnya Allah Ta'ala. Itu merupakan orang yang melampaui batas. Ketika Allah sudah murka, Allah akan menurunkan api pada daerah itu. Api merupakan simbol dari bencana. Tapi ketika di daerah itu ada orang muslimnya, ada kekasihnya Allah Ta'ala, ada manusia yang dia sayangi, maka api itu akan tidak jadi diturunkan di daerah itu. Jadi masuklah wahai orang beriman, sesungguhnya cahayamu memadamkan apiku. Maka dari itu kalau kita merasakan saat ini kondisi kita santai-santai, kondisi alam di sekitar kita baik-baik saja, kondisi langitnya cerah, buminya juga tenang, tidak ada kebakaran di mana-mana, itu tidak lain karena ada seorang wali di sekitar kita yang senantiasa mengundang cintanya Allah Ta'ala, sehingga kita semua ikut selamat.
Maka dari itu kita sebagai orang yang makomnya biasa saja, bukan seorang wali, bukan seorang kekasih Tuhan, maka kita hendaknya dalam berdoa kita sebut nama beliau atau kita mendoakan seluruh umat muslim atau seluruh umat mukmin di alam semesta. Contohnya saja lafaz astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dengan begitu kita ikut mendoakan beliau-beliaunya. Nah, itu adalah balas budi kita, akhlak kita kepada beliau-beliaunya. Kenapa? Karena berkat beliaunya lah alam di sekitar kita menjadi tenang, tidak ada bencana, tidak ada gempa, tidak ada kebakaran, tidak ada banjir dan sebagainya. Nah, jadi senantiasa kita harus melibatkan atau kita harus mendoakan beliau-beliaunya meski kita tidak tahu siapa beliau sebenarnya. Cuman dengan kemudian kita berdoa astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, atau kita kirimkan Fatihah khususon ila kulla jami'il muslimin wal muslimat dan sebagainya, kita termasuk mendoakan para wali Allah yang sangat berjasa di alam semesta ini. Kalau kita melihat gambar ini, jadi ini merupakan simbol di mana yang gersang ini adalah dunia luar, kemudian yang penuh dengan air, yang penuh dengan keindahan merupakan dunia dalam. Di mana letak dunia dalam ini? Terletak di dalam tubuh manusia sendiri, di dimensi yang akal tidak mampu menjangkaunya. Jadi kalimat masuklah wahai orang yang beriman adalah masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Jadi ketika iman kita nanti sudah sampai pada iman yang hakiki, iman yang ketika kita sholat kita tidak merasakan apapun, sama seperti seorang sahabat yang tertancap panah. Ketika panahnya mau dicabut, dia bilang, cabut panahku ketika aku sholat. Kemudian beliau sholat dan dicabut panahnya, dan beliau tidak merasakan sakit sama sekali. Kenapa? Karena pada saat beliau sholat, imannya sangat utuh dan dia sedang berhadapan dengan Tuhan, sehingga rasa sakit itu tak terasa. Nah, ketika iman sudah sampai situ, kemudian Allah menyuruh masuk. Ketika kita sudah bisa masuk ke sini, kemudian kita bisa mengalirkan sebuah aliran yang sangat bening kepada dunia luar. Inilah alasan kenapa orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala itu wajahnya menyenangkan. Setiap kata-katanya merupakan mutiara, sehingga kita mendengarkan itu hati kita menjadi adem, hati kita menjadi damai, karena beliau sudah bisa masuk dalam dirinya sendiri dan kemudian memberikan kesejukan kepada dunia luarnya. Seperti ini gambarannya. Sehingga siapapun orang yang ada di dekatnya itu akan merasa sejuk. Sedangkan orang-orang yang jauh darinya tetap akan merasakan kekeringan. Maka dari itu disebutkan bahwa obat hati nomor 3 adalah berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena beliau diberi anugerah untuk bisa mendinginkan hati atau menyembuhkan hati orang-orang di sekitarnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.